Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, kamu harus dengar ini karena akan ada kejutan besar setelah kesedihan dalam hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Seven of Pentacles, ada Six of Swords, Page of Cup. Di sini ada The Chariot, dan di sini juga ada Eight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Pentacles. Saya melihat di sini kayaknya kehidupan kamu ini mulai tersorot ya, mulai diperhatikan. Kehidupan kamu saat ini kayaknya mulai dibicarakan. Ini tentang perubahan, tentang apa yang kamu miliki, tentang sesuatu hal yang bikin orang-orang kaget ya. Ya mungkin di sini ada perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup signifikan. Kehidupan kamu yang semakin menyala ya. Jadi pada akhirnya kehidupan kamu saat ini lebih tersorot ya, baik dalam lingkungan pertemanan, lingkungan sosial, atau bahkan di antara keluarga. Kayaknya kehidupan kamu bakal tersorot nih, karena ada yang kamu miliki, karena ada yang kamu dapatkan, karena ada sesuatu hal yang mampu merubah kehidupan kamu. Dan di sini juga tidak lepas, kayaknya ada juga yang panik, ada juga yang nggak suka, ada juga yang merasa tersaingi, ada juga yang merasa kayaknya dia nggak mau kalau kamu lebih hebat dari dia, ada yang merasa dia nggak mau kalau kamu lebih punya segalanya dari dia. Artinya ya ada persaingan yang mungkin tidak sehat ya di sini. Jadi ada yang panik kalau lihat perubahan dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang sesuatu hal yang kamu rasa ini adalah kejutan terbesar ya dalam hidup. Setelah kesedihan yang mungkin kamu lewati, ini adalah kejutan terbesar dari semesta, dari Tuhan. Ternyata ada sesuatu hal yang hebat yang kamu dapatkan. Artinya di sini setelah banyak hal yang kamu lewati, atau mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan dalam kehidupan kamu, ternyata ini berkahnya, dampaknya. Selalu ada alasan kenapa semua terjadi, selalu punya alasan kenapa ada hal-hal yang menyakitkan dulunya pernah menimpa kehidupan kamu, tapi ternyata ini yang Tuhan persiapkan untuk kamu, sesuatu hal yang luar biasa, kehidupan yang semakin berkah, kehidupan yang semakin naik ya. Artinya ada perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup signifikan, yang pada akhirnya semua orang membicarakan kamu, semua orang yang mungkin, ada juga orang yang mungkin meragukan,
Tapi ya udah, kamu nggak peduli tentang apa yang orang lain katakan. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk jadi lebih baik, berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena ini juga adalah anugerah, ini juga adalah keberuntungan, ini juga adalah jalan, adalah takdir yang diberikan Tuhan. Oke, jadi ya nggak peduli tentang apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain nilai, selagi kamu melakukan yang terbaik ya. Kenapa kamu harus memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Oke. Ada Six of Swords, ini juga sebenarnya tidak lepas ya. Tidak lepas dari proses yang tidak mudah. Ya mungkin orang lain nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Orang lain taunya cuman saat ini kamu berada di posisi yang luar biasa. Orang lain tahu hanya di saat kamu sudah sukses aja, sudah berkelimpahan aja, sudah memiliki segalanya aja. Tetapi mereka tidak pernah tahu proses awal yang harus kamu lewati. Mereka tidak pernah tahu apa yang harus kamu hadapi, gejolak, atau di sini ada hal-hal yang gagal dan gagal lagi. Banyak hal-hal yang kamu alami yang orang lain tidak pernah tahu, tapi yang orang lain tahu hanya bisa menilai tentang apa yang kamu capai. Jadi kamu sudah mental kamu itu sudah lebih terasa untuk tidak peduli, untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif, karena kamu sudah melewati banyak hal. Kamu sudah melewati hal-hal yang tidak mudah, bahkan belum tentu semua orang mampu melewati apa yang kamu lewati. Belum tentu semua orang punya kekuatan yang kamu miliki untuk bisa melewati semua ini. Ada ujian, ada cobaannya, ada tantangannya untuk kamu sampai di titik ini. Orang lain hanya tahu kamu udah sampai di titik ini aja, tetapi ya mereka nggak tahu prosesnya. Ya mereka hanya bisa mengatakan, berkomentar, menilai. Oke, ya artinya kamu udah nggak perlu dengerin ya apa yang orang lain pikirkan, karena fokus kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi milik kamu, baik tentang hubungan, rumah tangga, atau bahkan karir, atau bahkan bisnis. Karena semakin hebat, semakin sukses, itu cobaannya juga akan semakin banyak ya. Pengaruh-pengaruh dari luar itu juga akan semakin banyak. Ada nanti orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu yang bisa saja berusaha untuk merampas kebahagiaan kamu, merusak rumah tangga kamu. Jadi hati-hati, oke? Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi itulah, kamu harus mampu untuk lebih peka ya. Di sini ada Page of Wands, untuk lebih selektif, untuk lebih bercermin, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mengintrospeksi diri. Jangan sampai kamu terlena. Jangan sampai kamu terbuai dengan apa yang kamu miliki, yang pada akhirnya kamu membebaskan segalanya. Tidak menjaga keutuhan dalam rumah tangga, tidak menjalin hubungan baik dengan suami, istri, anak-anak karena mungkin kesibukan. Jadi tetap menjadi diri kamu sendiri, tetap ada untuk orang-orang yang kamu sayangi, karena itu adalah pondasi, itu adalah kekuatan kamu, itu adalah rezeki kamu. Orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang di sekeliling kamu itu adalah rezeki kamu. Karena mungkin tanpa mereka belum tentu kamu sampai di titik ini. Jadi tetap jaga ya, tetap jaga hubungan kamu, tetap jaga keluarga kamu, oke? Agar tidak hancur, agar tidak kehilangan. Karena semakin hebat itu cobaannya juga akan semakin banyak. Ada yang cobaannya dalam keluarga, ada yang cobaannya dalam karir atau dalam bisnis, atau itu akan saling berkaitan. Oke, jadi hati-hati. Ada The Chariot di sini, ini juga tentang perjalanan ya. Perjalanan yang memang naik turun, terkadang ada yang mendaki, ada yang menurun, ada yang mudah, ada yang sulit ya. Tapi di sini saya melihat kamu cukup punya mental yang kuat untuk melewati proses ini. Oke, kamu cukup punya energi yang positif untuk bisa melewati hal-hal yang tidak mudah. Karena nanti ada aja yang mempengaruhi kamu. Terkadang ada rasa putus asa, terkadang ada rasa menyerah, terkadang ada rasa nggak sanggup lagi di saat udah melakukan yang terbaik, tetapi kok hasilnya masih segitu-gitu aja, atau masih belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi itu tadi, semua itu menjadikan mental kamu jadi lebih kuat, lebih terasa, lebih mengerti, memahami ya. Terkadang dalam hidup ada aja yang terjadi, kadang nggak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan, kadang di luar kendali kita.
Tetapi di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tetap berada di koridornya, tetap berada di jalannya, untuk tetap baik-baik aja, untuk tetap positif, untuk tetap berproses. Karena ada juga yang instan ya, sebenarnya di sini ada juga orang-orang yang mungkin nawarin kamu cara instan, tetapi biasanya hal-hal itu tidak akan bertahan lama. Justru nantinya itu akan membawa kamu kepada kehancuran sebenarnya. Jadi tetap di koridornya, tetap di jalannya, tetap melakukan yang terbaik agar hal-hal baik itu juga akan bisa kamu pertahankan dan benar-benar kamu miliki. Ada Eight of Wands di sini, dan saya melihat semakin kesini kamu akan lebih memperlihatkan siapa diri kamu ya. Siapa diri kamu sebenarnya ya. Mungkin dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya bahkan mungkin tidak didengar pendapat kamu, atau mungkin tidak dianggap keberadaan kamu. Macam-macam ya, artinya sesuatu hal yang menyakitkan atau menyedihkan perasaan kamu. Tapi di sini kamu semakin mampu untuk memperlihatkan siapa diri kamu, semakin berkuasa, semakin punya power untuk bisa melakukan segala hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa kehidupan kamu semakin menyala, semakin orang banyak yang mendekat, orang yang banyak minta bantuan sama kamu, bahkan orang-orang yang dulunya merendahkan kamu, orang-orang yang dulunya ngata-ngatain kamu, justru berbalik saat ini mendekat ke kamu. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang akan terjadi dalam hidup. Di saat kamu berada di titik terendah, ditinggalkan, bahkan oleh teman, sahabat, bahkan keluarga bisa saja ya, ini untuk sebagian kamu. Tapi di saat kamu mulai naik, mulai berada di titik yang luar biasa, akan ada banyak yang mendekat. Itu hal-hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Jadi kamu harus lebih mengerti dan memahami, itu hal yang wajar ya. Pastinya seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada Lost in Space, ada Sky Dancer, ada Drifter, ada Crow King, dan di sini juga ada The Father King. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa mengatur jarak ya. Kamu sudah lebih mampu untuk menghindar terhadap sesuatu hal yang kamu rasa hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang kamu rasa hanya ada maunya saat mendekat sama kamu. Artinya kamu sudah lebih berani untuk mengatakan tidak, melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap kayaknya ini manipulatif, kayaknya ini nggak baik nih untuk kamu. Karena kan di sini kamu punya kendali juga terhadap perasaan kamu, feeling, kata hati. Kamu akan mampu untuk merasakan ini orang ini benar-benar tulus enggak ya, atau ini hanya semata-mata hanya ada yang ingin dia capai, atau ada yang ingin dia manfaatkan, ada yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Jadi di sini kamu sudah lebih paham ya tentang hal-hal seperti itu, sudah lebih mengambil batasan, sudah mengambil jarak terhadap orang-orang yang seperti ini, atau circle tertentu yang bisa saja hanya ingin memanfaatkan, atau circle yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Jadi hati-hati. Ini juga tentang Sky Dancer. Saya melihat di sini kamu sudah lebih kayaknya ada ya sebagian kamu yang memang ditinggalkan karena mungkin ekonomi, finansial yang mungkin sedang tidak stabil ya, makanya kamu ditinggalin oleh pasangan, oleh orang yang kamu sayangi. Tapi di sini ya ada juga yang pengen balikan sama kamu, pengen ngubungin kamu lagi, minta maaf, pengen balikan lagi di saat kamu sudah memperbaiki kehidupan kamu. Tapi apapun ya yang kamu putuskan, entah itu kamu menerima dia atau tidak, itu kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu.
Oke, tapi tetap ya satukan antara hati dan logika, tetap realistis, jangan sampai terlalu bucin karena nantinya kamu bisa saja disakiti lagi. Tapi apapun di sini kamu yang akan tahu, kamu yang mampu mengarahkan kehidupan kamu, langkah kamu itu mau kemana. Kamu yang tahu, kamu yang menjadi menjadi navigatornya, itu kamu yang mau kemana arah kamu. Apa yang harus kamu lakukan, kamu yang tahu. Karena hidup terkadang kadang-kadang hal-hal yang tidak terpikirkan bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang yang mungkin ada yang bikin kamu sedih, ada yang bikin kamu kecewa, ada yang mengkhianati kamu, ada yang bohongin kamu. Tapi ada juga sesuatu hal yang baik yang akan kamu dapatkan. Ada juga yang tulus, ada juga yang penuh cinta dan kasih sayang. Ada hal-hal seperti itu. Itu adalah naik turun kehidupan, dan itu yang akan kamu dapatkan. Jadi ada berkah ya. Akan ada sesuatu hal yang luar biasa setelah kesedihan dalam kehidupan kamu. Dan bersiap untuk sesuatu hal yang lebih baik, bersiap untuk hal yang positif, bersiap untuk kehidupan yang luar biasa. Oke, karena memang kamu sudah akan kayaknya kamu udah mampu untuk melewati step by stepnya. Atau mungkin di sini saat ini kamu dalam proses, kamu yakin kamu akan mampu untuk melewati proses ini meski tidak mudah, tetapi itu tadi, kamu mampu untuk melewatinya. Kamu punya energi, punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki, yang pada akhirnya mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif ya, meskipun ya pikiran positif ini tidak akan merubah tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang kegagalan yang pernah ada, tentang kehancuran, tentang perpisahan atau perceraian. Tapi setidaknya pikiran positif ini mampu untuk membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang bahkan melebihi dari ekspektasi kamu bisa saja kamu miliki. Oke, baik itu dalam hubungan rumah tangga, dalam karir, atau dalam usaha, atau semua yang akan saling berkaitan. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu hadapi. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri kamu sendiri, untuk tetap yakin bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.